Halo teman-teman tim review. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit mobil terbaru dari Chery. Ini adalah mobil listrik pertamanya Chery ya. Jadi ini adalah Omoda E5 atau Omoda Electric Vehicle. Nah, bentuknya memang nyaris sama dengan Omoda yang sudah ada ya, dari Omoda Z, RZ dan GT. Itu hampir sama untuk ukuran dan bentuknya. Dia punya panjang kurang lebih 4 meter, hampir 4 meter setengah, 4,4 lah. Namun untuk ground clearance-nya ini dia juara. Jadi punya ground clearance tertinggi di kelasnya. Tapi karena suspensinya sudah menggunakan multilink untuk suspensi belakangnya, independen ya. Pastinya mobil ini punya kenyamanan yang berlebih. Nanti kita akan test drive di tim channel ya. Jadi nonton untuk test drive-nya. Nah, memang launching perdana secara resmi itu di IMS 2024 dan kebetulan sekarang sudah ada di dealer. Jadi teman-teman kalau mau mesen Omoda E5 ini bisa langsung pesen atau kontak nomor di deskripsi atau di video, nanti kita cantumkan. Nah, apa sih spesialnya mobil ini? Mobil ini dia punya sama kayak Omoda GT yang sebelumnya, dia bisa menyalakan, karena bukan mesin, menyalakan motor atau AC-nya dari luar ya. Coba kita nyalain. Udah nyala. Coba kita intip yuk. Nih, AC langsung nyala ketika kita masuk dalam kabin, walaupun mesinnya ya otomatis karena dia pakai penggerak motor listrik, ya otomatis dia langsung nyala ya. Tapi ini kayaknya harus dinyalakan lagi ketika kita masuk ke dalam ini ya, teman-teman. Remote mode step on brake pedal to normal mode. Nah, jadi ini masih mode untuk mendinginkan kabin. Kalau di Omoda yang sebelumnya kan dia mesin. Ketika kita tekan, dia mesin otomatis nyala dan AC-nya ikut nyala. Nah, kalau ini karena dia mesin motor listrik, AC-nya saja yang nyala. Ketika kita mau masuk nyalain, nah ini tuh tinggal tekan atau tinggal injek rem, udah otomatis nyala dengan sendirinya. Vehicle to ready to use. Nah, kemudian yang menarik lagi nih teman-teman, sebelum kita ke dalam kabin ya, jadi kita keluar dulu aja. Ini dimatiin dulu aja, matiin. Sebenarnya mobil ini karena dia mobil listrik, dia otomatis nih kita tutup, ada walkway auto lock ya kan, nggak perlu teman-teman matikan atau dikunci aja, otomatis mati. Nggak perlu kita neken engine start stopnya, otomatis langsung mati. Dan ketika kita mau membuka bagasi belakang, yuk, ini menarik juga teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman tekan kuncinya dan nggak perlu begini-begini. Nih, nah, ya kan? Nah, jadi kaki tuh nggak perlu gini-gini. Ini udah otomatis kebuka loh. Nggak nutup. Kalau nutup bisa nggak ya? Coba. Enggak ya kalau nutup ya. Nutup belum bisa ya bang ya. Jadi tutupnya masih pakai elektrik. Kalau nutup nggak bisa nutup sendiri ya. Kita mundurin. Baru ngebukanya aja. Tapi itu sangat ngebantu ketika kita bawa barang banyak ya. Kita deketin, otomatis bisa ngebuka, itu luar biasa banget. Nah, kita mungkin mulai dari belakang nih teman-teman. Nah, sekarang kan dimulai dari Omoda 5 GT itu, dia udah nggak ada lagi emblem Chery, digantikan dengan Omoda. Terus lampunya ini udah semuanya udah full LED dan udah sequential. Kemudian untuk kameranya, dia punya kamera 360, punya 4 buah sensor parkir, dan ini yang tadi saya bilang. Nah, tuh. Coba ke bawah kamera. Nah, nih suspensinya dia sudah menggunakan multilink independent suspension. Jadi pastinya lebih enak. Kalau Turshin Beam kan ini dia menyatu ya. Kali ini sudah satu persatu, jadi independen. Oke, untuk ban serepnya, ada ban serepnya nggak ya? Coba kita buka lagi.
Enggak, sekali doang kali ya. Cut. Buka dari sini aja. Nah, coba kita buka belakangnya teman-teman. Nah, ini ketika teman-teman beli sudah dapat charge tab tipe V ya. Ini bawaan dari mobilnya. Kemudian tentunya ada bonus-bonus banyak yang teman-teman bisa home charging juga. Lalu, oh ini nih teman-teman, ini untuk tambal ban sendiri. Jadi ini pakai ininya, nambalnya, pakai ini, cairan. Memang rata-rata mobil listrik seperti itu. Yang saya tahu dari Ioniq 5 juga nggak ada. Wuling juga nggak ada tuh. Oke, coba kita lihat depannya dan sambil kita buka bagasinya ya, bagasinya, kap mesinnya. Nah teman-teman, buka langsung seperti ini, jadi langsung welcome gitu ya. Mobil udah menyalakan AC dan head unitnya, tapi belum ready secara penuh karena kita belum masuk dan kuncinya belum ada di dalam. Itu jadi tetap aman. Nah, kita buka coba kap mesinnya. Yuks. Sudah hidrolik dong. Keren. Nah, ini tertutup rapih ya teman-teman. Jadi motor listriknya semuanya ada di dalam ini, termasuk dia modul-modul ABS, EBD dan lain sebagainya. Nah, untuk tenaganya sendiri dia punya tenaga 204 horsepower dengan torsi yang ngalahin mobil diesel sekalipun. Torsinya tuh 340 Nm. Mobil diesel kalah. Mobil diesel yang populer itu loh, yang nah, jadi kalau teman-teman bawa ini nggak usah takut. Juara nih mobil. Oke, kita tutup aja. Sip. Wah, untuk lampunya semuanya udah full LED. Ini masih kita matiin dulu teman-teman. Nah, ini lampunya udah LED tapi belum sekuensial ya untuk bagian depan. Udah ada DRL-nya. Kemudian proyektor LED, lampu ininya pun udah full LED. Ya, mobil listrik hemat energi. Oke, untuk sensor parkir di depan ada sensor parkirnya 4 buah juga loh. Kamera 360 tentunya teman-teman. Nah, dari sini kameranya nih, kamera 360. Lalu di bagian samping dia juga sudah ada kamera di bagian spionnya, dan dia juga ada notifikasi di bagian spion ini, ada notifikasi ketika mobil dari kanan maupun dari kiri. Tentu mobil ini udah memiliki ADAS, Advanced Safety Assist. Nanti saya jelaskan di dalam kabin. Nah, untuk profilnya dia punya profil ban 215/55 R18. Jadi ring 18 kurang lebih mirip dengan GT ya teman-teman. Nah, kalau untuk tenaga mungkin ada yang bertanya lebih kenceng ini atau GT. Pastinya GT karena dia punya cc 1600 dan 1600 turbo. Tenaganya 390 Nm kalau yang GT-nya. Kalau yang listriknya dengan 340 itu keren sih, itu di atas RZ ya. Lalu ground clearance-nya tinggi, bentuknya seperti ini, saya suka ya. Apalagi yang E5 ini atau Omoda EV ini bentuknya tuh lebih enak dilihat. Depannya tuh nggak banyak corak gitu. Siap. Lalu kita, oh ya, ini kan mobil listrik nih teman-teman. Wis, langsung kebuka. Ini kan mobil listrik. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, berapa lama sih ngecharge-nya untuk 0 ke 100-nya? Kalau home charging itu menurut informasi dari sales konsultannya, dia membutuhkan waktu 8-9 jam 0 ke 100 untuk home charging. Kalau untuk fast charging-nya cuman 1 jam lebih dikit atau 70 menitan untuk 100 0 ke 100-nya untuk fast charging. Kalau untuk 50 dari 30 ke 80 itu cuma setengah jam teman-teman untuk ininya.
untuk waktu-waktunya ya. Dan biaya BBM-nya atau biaya operasional yang murah. Nah, biaya operasionalnya teman-teman cukup ngecas ini full yang home charging itu, dia cukup butuh dana cuman 105.000. Keren. Dengan jarak tempuh 430 km ya, karena ini jarak tempuhnya 430 km, dan untuk jarak tempuh luar kotanya ini bisa menempuh sampai 500 km kalau luar kota dan sedikit macetnya atau rata-rata dalam keadaan yang nggak macet gitu. Siap, yuk kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, ini kita masuk kabinnya ya. Sip. Oh ya, mobil ini juga nyaris mendekati mobil sport, karena dengan jarak 0 ke 100 itu cukup butuh waktu 7,6 detik. Luar biasa. Itu mobil bensin dengan harga segini kayaknya susah untuk menandingi mobil ini. Harganya ini kalau di event IMS kemarin itu 488 juta, kalau yang sekarang masih di atas masih di angka 400-an, pastinya di atas event IMS kemarin. Dan ini punya dapat PPN ya, artinya pajak PPN-nya cuma bayar 1% teman-teman. Nah ini masih standby kayak gini, tapi semuanya udah nyala, ambient light-nya udah nyala. Nah tapi belum on. Onnya tinggal kita tekan aja rem. Nah ini enaknya mobil listrik. Jadi udah kayak gini nih, udah siap tinggal masukkan transmisi ke mode drive, langsung jalan deh. Karena kita di dalam kabin, jangan. Nah, ini AC-nya aku kenceng banget ya. Ntar dulu, kita atur dulu AC-nya. Sorry. Nah, ini juga enaknya mobil listrik ya teman-teman. Karena dia zero emisi, makanya kita nyalain di dalam ruangan pun aman. Karena emisinya 0%. Ini mobil listrik. Oke. Oh, ini di sini ya. Ini ada pengaturan untuk AC-nya, bisa kita tekan di sini. Blowernya jangan tinggi-tinggi. Kalau bingung untuk nyari di mana sih pengaturan AC-nya, dari sini bisa diatur nih pengaturan AC-nya. Dia juga udah auto pengaturan, udah komplit lah, pastinya komplit. Nah ini juga yang saya suka desainnya loh. Saya kira Omoda E5 itu paling ya mirip-mirip gitu kan sama yang GT atau RZ. Ini gimana, Ibu kameramen, kakak kameramen? Mantap. Mewah ya? Wah banget. Jadi lebih mewah. Kalau yang GT itu ke arah sport, kalau ini ke arah mewah, tapi tetap bertenaga. Nih, panelnya ini panel wood. Kayak bahkan ini mirip banget kayak kayu asli loh. Terus ini empuk nih teman-teman. Terus ini ada ini bisa diatur nih. Ini bisa diatur nih. Pencahayaannya ininya bisa kita atur. Tapi kalau kita atur di sini kelamaan kayaknya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa test drive. Nanti kita juga coba test drive di Tim Channel. Jadi nonton juga Tim Channel biar tahu harganya berapa, teman-teman dengan DP segini hitungannya berapa. Itu dia paling bijak. Oke. Nah, lalu ini ada beberapa tombol nih. Ada mode juga nih, teman-teman. Di sini ada mode. Nah, di sini nih. Nih, jadi teman-teman bisa tekan dari sini drive mode-nya. Nah, nanti kelihatannya di sini nih, teman-teman. Nih. Oke. Tuh, sport, eco, normal. Tapi paling sering sih normal. Kemudian pengaturan ininya tuh ada pengaturannya juga ini. Mungkin dari mana ya pengaturannya? Ada pengaturannya lah. Pokoknya ini ada pengaturannya tentunya teman-teman. Bahkan dia bisa merubah bisa jadi peta loh. Dia jadi bisa diatur kayak mode navigasi gitu. Beda dengan Apple CarPlay dan Android Auto kan bisanya tampilannya di sini. Sekarang di sini bisa diatur juga. Nah, ini banyak banget fitur keamanan aktif di mobil ini yang kita sebut ADAS ya, Advanced Driver Assistance System. Jadi dia udah adaptive cruise control dengan traffic jam assistant, jadi low speed follow. Kemudian dia udah collision mitigation system, anti nabrak. Kemudian LKAS, lane keeping assist, menjaga mobil ini tetap di marka jalan. Atau ketika teman-teman melipir ke jalan, walaupun fitur LKAS-nya itu nggak diaktifkan, dia membalikkan lagi ke marka jalan. Jadi untuk membuat pengendara kita itu biar lebih teratur gitu. Kalau mau
belok ke kanan atau melewati jalur ketiga dari perpindahan gitu, dari jalur 2 ke jalur 3 itu harus sen gitu. Nah, mobil ini nggak bisa nih yang petakilan nih. Harus teratur. Pas ngesen lah, kita hormati pengendara yang lain begitu. Nggak ngesen dibalikin lagi, lurus saja. Ngebacanya kan ini orang tiba-tiba melipir, ngantuk nih, seperti itu. Terus dia juga banyak banget untuk fitur keamanan aktifnya ya. Nanti kita tuliskan aja. Lalu ini ada sensor muka nih. Jadi sensor muka ngebaca ketika kondisi raut muka pengendara. Ketika umpamanya raut ngantuk itu bisa dibaca di sini nih. Ketika kita sedang ngantuk, nah mobil ini otomatis akan memberikan suara atau lagu yang kenceng dan mendinginkan suhu AC biar fokus lagi gitu. Atau ngasih tahu, waktunya istirahat. Itu canggih loh. Banyak sistem fitur-fitur seperti itu di mobil ini. Fitur-fitur otomatis yang mana mobil ini memberikan seperti asisten kita gitu. Waktunya seperti ini, waktunya menyalakan fitur ini, waktunya menyalakan fitur ini. Keren banget. Kemudian transmisinya nih teman-teman, dia ada di sini nih. P, R, N, dan D. Oke, coba kita tekan ke D ya. Tuh, otomatis jadi berubah seperti ini ya. Oke, ketika kita tekan ke P, tuh kamera 360-nya nih, lihat. Kamera 360-nya ya. Nah, oke, kameranya cakep banget sih nih. Oke, kemudian kita ke N aja. Langsung ke P aja deh, ke P. Nah, ada. Oke, kayak mobil Eropa. Ini mengingatkan kita ke sama mobil Eropa. Lalu di sini ada kalau di mobil bensin kan buka kap bensinnya. Kalau ini buka dari depan ya, nggak bisa ditutup lagi, nanti tutupnya dari sana. Jadi ngebuka dari sini, charge-nya dari depan ya teman-teman ya. Ini untuk ngebuka bagasi belakang elektrik, ini untuk lampu tembak, untuk lampunya ya di sini. Kemudian untuk pengaturan kelampuan itu bukan di sini tapi di sini. Oke, dan udah auto ya teman-teman. Lalu wiper di sini, wipernya juga auto, udah intermittent. Di sini tombol-tombol ADAS tadi untuk mengaktifkan cruise control. Di sini semua fitur untuk mengaktifkan multimedianya. Nih. Lihat ke sini. Jadi dia juga sudah ini nih. Apa namanya? Tire pressure monitoring. Nah, bisa dilihat. Kemudian trip A, trip B-nya. Kemudian ini yang maksud saya ya. Ini bisa full nih. Token. Gimana tokennya? Oh ya. Jadi bisa di fullin itu. Nah, ini maksud saya. Oke, kemudian dia pengaturan AC-nya nih, dia udah ventilated seat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pengaturan untuk jadi ini bisa ada AC-nya, ventilasi AC, kemudian udah elektrik seat kanan kiri. Keren. Pengen beli gak? Lihat itu, ininya sampingnya juga keren ya. Oke, udah pengaturannya udah banyak banget, naik turun maju mundur, udah pengaturan full banget ya teman-teman ya. Oke, terus tengahnya ini bagus banget. Jadi ini mobil bagus banget tuh. Ini kalau ditutup mewah banget. Kalau dibuka dia ada cup holdernya, ada wireless charging pasti. Ini ada. Jadi ini lembut loh, kayak bludru-bludru gitu, tapi enak dipegangnya tuh enak, kayak kursi-kursi mewah. Terus soft touch. Nih, soft touch. Jadi ini juga bisa dibuka nih. Tuh. Di sini juga ada kulkasnya. Coolbook. Nah, ini ada pendinginnya di sini. Keren. Tutup lagi. Siap. Nah, ini soundnya udah Sony ya. Berapa titik tuh? Banyak. Soundnya banyak. Depan ada Twitter, ada di sini, ada depan juga noh. Ini udah auto, semua auto ini semuanya. Ke semua
kacanya ini udah auto. Udah ya? Apalagi? Smart mirror? Oh belum. Tapi udah auto dimming ini. Udah auto dimming. Nah ada sunroofnya. Sunroof. Gimana jangan? Apa dikunci ya? Oh karena masih kebuka. Ini nggak tahu dah. Ini cut aja. Pokoknya ini ada sunroofnya lah. Ini lembut. Jadi kombinasi warnanya nih krem dan biru, ice blue. Ya nggak sih? Ya betul. Ice blue ya? Bukan ice blue. Jadi biru-biru dongker ya. Tapi muda. Bagus pokoknya. Black piano kombinasinya Mewah bagus. sih ini. Mewah. Ini Paduannya bagus. salah satu mobil mewah paling mewah yang pernah saya review. Jujur dari hati. Yuk kita ke belakang. Keren. Kita baris kedua karena mobil ini ada 4 pintu, 5 pintu sama bagasi belakang. Makanya kita harus tes baris kedua juga. Oke. Nah, karena ini mobil listrik ya teman-teman, lagi-lagi nih. Ini bisa jadi salah satu inilah apa namanya, koreksi lagi atau dievaluasi ya. Ininya nih tinggi banget. Jadi posisi duduk tuh. Nah, kalau ini mending nih. Ada gitu salah satu mobil listriknya terlalu tinggi jadi begini. Kali ini oke lah, masih bisa tuh kalau kita selonjorin ini menyangga dengan baik. Tapi kan kalau lebih rendah lagi oke, atau posisi duduknya ditinggiin. Tapi kalau posisi duduk ditinggiin, atasnya ya kan, kejedok. Nah ini lega loh teman-teman, ini tuh masih lega. Dan ini kalau kursi depan itu semi bucket seat ya, bucket seat bagus banget kulitnya. Kalau belakang biasa normal, tapi kulitnya bagus dan dia juga sudah ventilated seat. Tuh, keren loh. Jadi AC dan ventilated seat tuh bisa bersamaan, nyalain bisa secara bersama-sama. Oke, nanti saya nggak sabar untuk test drive mobil ini. Udah LED ya teman-teman, ininya pun. Airbagnya ada 6. Jadi dari depan sampai belakang untuk fitur safety-nya oke lah. Cakram depan belakang pastinya. Itu adasnya nanti kita tampilkan di video dan di deskripsi. Udah semua ya? Nah ini yang saya bilang tadi. Ini ngecharge-nya dari sini nih. Nah ini kan masih nyala teman-teman. Nyala, teman-teman nggak perlu matiin mobil ini dari dalam. Masih nyala udah tinggal aja keluar. Tinggal dikunci. Tuh, dikunci dia otomatis mati. Itu enaknya mobil listrik. Nah, ini AC-nya, ininya, chargingnya. Portnya cuma satu ya. Tapi bisa AC/DC ini ya. Bisa AC/DC. Mana bisa fast charging. Oh ini ya. Oh iya. Tuh. Awas hati-hati, jangan salah masuk. Jangan salah lubang. Nah, siap. Mungkin itu aja teman-teman. Sangat menarik mobil ini. Buat teman-teman coba test drive aja dulu. Urusan nanti beli atau enggak itu yang penting merasakan mobilnya. Tuh. Terus ikuti tim review. Kalau teman-teman berminat bisa hubungi kontak di deskripsi. Like, share dan subscribe. Terima kasih.